Selamat datang di program pertanyaan tentang kehidupan dalam bentuk tanya jawab. Pertanyaan ini terdiri dari pertanyaan umum di mana layaknya para pendengar seperti Anda akan menanyakan pertanyaan yang mungkin mempunyai subjek penting yang berbeda, termasuk pertanyaan tentang Allah, Yesus, surga, dan doa. Tidak ada larangan dalam bertanya. Beberapa pertanyaan yang diajukan bersifat antagonis atau bahkan berlawanan. Tetapi saya dan tamu saya sangat menghormati sudut pandang yang berbeda saat kami membawakan program ini. Halo para pendengar, selamat datang dalam acara Pertanyaan tentang Kehidupan yang dibawakan oleh CTTW Christ to the World bekerja sama dengan Tirta Media. Nama saya Julie, akan menemani Anda sebagai host Anda, dan program ini dalam bentuk tanya-jawab yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh para pendengar mengenai perbedaan pokok yang penting, termasuk pertanyaan tentang Allah, Yesus, surga, dan doa. Co-host saya hari ini adalah Ibu Melasari Sadeli MTH. Halo Ibu Syuli, halo para pendengar. Program kami hari ini berjudul Siapakah Yesus Itu? Ini akan menolong Anda memahami lebih banyak tentang Yesus dan bagaimana Anda dapat berhubungan dengan Yesus. Program ini dalam bentuk tanya-jawab dan kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan. Mari kita mulai dengan berdoa, memohon pertolongan Tuhan terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang terkasih, tolong kami ya Bapa saat kami berusaha untuk belajar lebih banyak tentang Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Co-host saya Ibu Melasari akan membacakan pertanyaannya dan saya akan memberikan jawabannya. Mari kita mulai. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Dina di Jakarta. Apakah Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah? Ya Bu Bina, Yesus menjelaskan berkali-kali dengan tegas bahwa Ia adalah Allah. Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, "Aku dan Bapa adalah satu." Ia mengatakan kepada muridnya Filipus, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Suatu hari, orang Yahudi menyombongkan dirinya kepada Yesus, bahwa Abraham adalah bapaknya. Yesus berkata kepada mereka, "Abraham bapakmu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihat dan bersukacita." Orang Yahudi itu menjawab, "Umurmu belum menjadi 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham." Yesus kemudian berkata kepada mereka, "Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Apa yang Yesus katakan adalah apa yang Allah katakan kepada Musa pada saat semak duri menyala. Ketika Musa menanyakan kepada Allah namanya, Allah berkata kepada Musa, "Aku adalah Aku." Orang Yahudi itu tahu bahwa Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan Allah. Pada malam sebelum Yesus disalib, keesokan harinya, ia diadili di hadapan Sanhedrin, pengadilan orang Yahudi yang menangani masalah agama. Imam besar itu bertanya kepadanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Yesus menjawab, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit." Banyak kali Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah.
Alkitab menyebut Allah sebagai Alfa dan Omega dengan menggunakan huruf pertama dan terakhir dari alfabet Yunani. Yesus menggunakan gelar yang sama untuk dirinya sendiri. Dia berkata, "Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir." Yesus adalah Allah. Ya, sekarang ini ada pertanyaan dari Pak Dito. Nah, tapi dia nggak kasih alamat di mana nih. Dikatakan, apakah Yesus pernah berdosa? Tidak, Pak Dito. Yesus tidak pernah berdosa. Tidak seperti kita semua. Ia tidak pernah berbuat dosa apapun. Ia tanpa dosa. Yesus mengatakan kepada mereka yang ingin menjebaknya, "Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa?" Simon Petrus, salah satu murid Yesus yang bersamanya setiap hari selama lebih dari 3 tahun. Dia menulis, "Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya." Yohanes menulis, "Di dalam dia tidak ada dosa." Firman Tuhan mengatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Karena Yesus tanpa dosa, ia merupakan pengorbanan yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Rasul Paulus menulis, "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah." Sekarang ada pertanyaan lagi dari Pak Karim. Apakah benar bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa kita? Bagaimana ini bisa benar? Ya, benar Pak Karim. Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Rasul Paulus menulis, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan olehnya. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Rasul Paulus menulis, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita semua adalah orang-orang berdosa dan di bawah penghukuman hukum Allah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi Allah mengutus putranya Yesus Kristus untuk mati bagi kita, menggantikan kita. Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Mo di Semarang. Saya pikir keselamatan itu untuk orang Yahudi. Saya pikir Yesus datang untuk orang-orang Yahudi.
dan bahwa ia mati untuk mereka. Apakah hal ini benar, Ibu Suri? Pak Bimo, Yesus datang untuk semua orang. Alkitab mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ketika orang Samaria berada bersama Yesus selama 2 hari, mereka berkata, "Kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia." Rasul Paulus menulis, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Rasul Yohanes menulis, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Yesus mengasihi setiap orang. Dia mengasihi setiap pria, wanita, anak laki-laki, dan anak perempuan di dunia ini, dan ingin semua orang percaya kepadanya dan menerima pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Siapa Anda atau di mana Anda tinggal dan apapun keadaan Anda dalam hidup ini, Yesus mengasihi Anda dan mati menggantikan Anda. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Laila di Bandung. Apakah Yesus hidup kembali setelah kematiannya? Saya tidak percaya ada orang yang dapat bangkit dari kematian. Ketika Anda mati, ya Anda mati. Tidak ada jalan kembali. Gimana Ibu Syuri? Ya, terima kasih Bu Laila telah membagikan pemikirannya dalam subjek yang penting ini. Lukas adalah penulis sejarah yang teliti dan membuat penelitian secara mendetail dari kehidupan Yesus. Ia berkata, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Rasul Paulus menulis, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Yesus mati untuk dosa-dosa kita dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, ia hidup kembali dan bangkit dari kematian. Ia hidup saat ini. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Laila. Kemana Yesus pergi setelah ia hidup kembali? Ibu Laila, Yesus menghabiskan 40 hari bersama murid-muridnya setelah kebangkitannya. Dia melakukan ini untuk meyakinkan mereka dari keraguan-raguannya bahwa dia benar-benar hidup. Dia juga menggunakan waktu ini untuk mengajarkan mereka banyak hal.
Ketika saatnya tiba bagi Yesus untuk naik kembali ke surga, kita membaca dalam firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ini dinamakan kenaikan Yesus. Ia datang ke dunia dari surga dan dilahirkan sebagai bayi. Sekarang ia kembali ke surga. Ya, sekarang pertanyaan masih tetap dari Ibu Laila. Apakah Yesus harus mati lagi? Gimana Ibu Syuli? Tidak, Bu Laila. Yesus datang ke dunia menjalani kehidupan yang sempurna dan mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Ia tidak akan pernah melakukan hal itu lagi. Dalam Alkitab dikatakan, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Pasal yang panjang dari Alkitab ini mau mengatakan bahwa Yesus hanya mati satu kali untuk dosa-dosa kita, dan itu sudah cukup. Ia tidak akan pernah harus mati lagi. Ketika ia berseru dari atas salib dan berkata, "Sudah selesai," harga sudah lunas dibayar dan tidak akan pernah harus dibayar lagi. Yesus menampakkan diri kepada Rasul Yohanes yang sudah lanjut usia sekitar 95 sebelum Masehi dan mengatakan kepadanya, "Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut."